Siap. Berdoa mulai. Apakah anak ibu sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap, angka kelipatan 3 bilang dot. Mulai dari sini. Apa materi yang terakhir kita pelajari? Apa Rena? Misalkan caranya tentang peredaran darah, sistem peredaran. Sekarang silakan saksikan video berikut ini. Diumpamakan seperti sebuah kendaraan yang banyak muatan maupun penumpang. Di dalamnya terkandung air, zat makanan tercerna, zat sisa metabolisme, garam mineral, dan gas terlarut. Pembuluh darah diumpamakan seperti sebuah kipasan atau jalan yang dilalui oleh kendaraan yang berfungsi sebagai media pengangkutan bagi darah. Sedangkan jantung berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum darah melanjutkan perjalanannya ke seluruh sel. Jadi darah itu dalam tubuh ibarat apa? Kendaraan. Yang tempat jalannya kendaraan apa? Tempat jalannya kendaraan apa? Lintasan atau jalan. Nah, yang jadi jalan di dalam tubuh kita apa? Pembuluh darah. Siapa yang memompa darah? Jantung. Berarti tempat perhatian itu ibaratnya jantung. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Coba pegang dada atas bagian sebelah kiri. Ada berdetak, ada yang tidak berdetak. Yang tidak berdetak angkat tangan. Masih berdetak jantungnya, Rizky? Berdetak, Ziz? Apa yang berdetak itu? Jantung. Berarti kita patut bersyukur karena jantung kita masih berdetak, masih berfungsi, boleh. Nah, sekarang kerja pembelajarannya, kamu dapat menjelaskan bagian jantung dan fungsinya. Jadi jantung punya bagian-bagian masing-masing. Ada bagian yang nanti kita pelajari. Lalu kamu dapat mengidentifikasi perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik atau vena. Model pembelajaran hari ini sama seperti kemarin, itu dengan discovery learning. Lalu ada 3 jenis penilaian: penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ibu mau mengadakan pretest, silakan keluarkan HP-nya. Ya. Sudahkah kamu duduk di kelompok yang dibagi di WA? Kita cek ya. Kelompok 1, angkat tangan. Sekarang ibu mau membagikan LKPD. Nah, ketika proses tadi juga sudah ibu bagikan elektronik LKPD-nya. Ada dalam bentuk PDF di grup WA. Dibuka di sana LKPD 2. Nah, buka yang langkah-langkah kerja yang simulasi. Yang lain yang nggak dapat yang sertifikat, lihat di HP-nya LKPD 2 yang simulasi. Baca wacana yang ada di sana. Silahkan dibaca. Sudah dibaca? Buat pertanyaan dari wacana yang kamu baca. Mengapa ketika mengecek denyut nadi harus di tangan? Mengumpulkan informasi. Sekarang sudah ada di tangan di masing-masing kelompok LKPD. Di LKPD ada pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan di LKPD bisa kamu jawab setelah kamu
darah dalam tubuh. Bilik kanan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Bilik kiri berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Itu adalah perbedaan letak pembuluh nadi dan pembuluh vena. 4. Pembuluh nadi agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh tampak kebiru-biruan. Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar dengan membuat aliran darah melalui gambar di atas. Yang pertama adalah peredaran darah kecil dari jantung atau bilik kiri menuju arteri pulmonalis, lanjut ke paru-paru, dan dari paru-paru menuju vena, dan yang terakhir menuju jantung atau serambi kiri. Kita ucapkan terima kasih kepada Zaki, Ulfa, dan Naila. Selanjutnya, kepada teman-teman sekalian, adakah yang ingin menambahkan atau ingin bertanya tentang materi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu tentang serambi kanan yang menerima darah dan kaya akan O2 atau oksigen. Bilik kanan mengeluarkan darah dan kaya akan O2. Serambi kiri menerima darah dan kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Bilik kiri mengeluarkan darah kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas sarannya. Kemudian sesi pertanyaan, adakah yang ingin bertanya? Oke, silakan Alena. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa fungsi pembuluh darah kapiler? Penghubung antara pembuluh darah, arteri, dan vena. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Saya, kalau pembuluh darah pecah, saya ingin tahu pembuluh darahnya pembuluh darah apa. Kalau misalkan pembuluh darah nadi, apabila pembuluh darah nadi, darahnya akan melancar keluar seperti pipa bocor. Sedangkan pembuluh darah vena, apabila pecah, dia akan merembes seperti air. Berarti lebih deras yang arteri ya daripada vena. Siapa yang bisa menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan yang kita ambil pada hari ini, jantung berperan sebagai pemompa darah. Oke. Juga ada pembuluh darah di bagian ketiga, ini pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Oke, bahas sedikit penguatan dari Ibu. Letak jantung ada di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung ini, coba kepalkan tangannya seperti ini. Bagian jempol masuk ke dalam seperti ini. Itu besar jantung kita masing-masing. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Di sana ada sistem peredaran darah. Itu tips dan trik dalam mengingat. Bisa bilik kiri, B itu bilik, I itu kiri. Berarti dari bilik kiri lanjut ke seluruh tubuh, nanti berakhir di SA serambi kan? Lanjut, Ibu memberikan advance material. Pernah dengar orang hipertensi atau tensi tinggi? Nah, hipertensi ini berkaitan juga dengan jantung, ada juga dengan ginjal dan pembuluh darah. Nah, silakan saksikan video berikut ini. Buat kali pengumpulan dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Karenanya kita bisa menyusul secara mandiri apabila kita termasuk orang yang mengalami hipertensi. Silakan keluarkan HP-nya, kita post test. No open book. 2 menit lagi. Bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran materi hari ini? Menyenangkan. Karena Bang belajar tentang jantung, kita pelajari di kelas atau menggunakan elektronik modul yang ada di komputermu? Kan sudah dibagikan yang ELKPD di WA. Ada di sana latihan soal, silahkan kerjakan untuk PM. Nah, baca bukunya nanti sebelum pertemuan berikutnya tentang frekuensi denyut jantung. Nanti setelah berdoa, silahkan ketua kelas. Siap, Brak. Berdoa.
mulai.